tidak ada kesan lain selain miris kalau menurut saya. Miris kenapa? Karena Istana Surosowan. Kalau melihatin apa yang kita lihat sekarang, kalau saya pelajari dari peta-peta Belanda tahun-tahun 1900 pun, kita udah tahu pada tahun itu pun di akhir 1800 itu sudah menjadi puing. Jadi bukan di akhir-akhir Belanda itu menjadi puing, bukan, tapi itu sudah menjadi puing. Jadi tidak ada kesan lain selain miris kalau menurut saya. Miris kenapa? Karena sekali lagi kita jadi mendapatkan banyak cerita karena perjalanan kita kali ini. Di Raja ke-6-nya itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Itu mungkin dari zaman kita SD sudah sangat familiar sekali lah di memori kita. Kalau saya sendiri ingat di kelas SD itu ada poster-poster pahlawan, itu ada poster beliau Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi ada bagian dari nama beliau yang terlewat dari saya pada perjalanan kali ini terkait dengan Surosowan. Mengapa ada nama Tirtayasa? Nah, itulah ternyata bagian dari nama itulah yang kemudian dari apa yang kita pahami sekarang itu bagian dari cerita heroik sekaligus tragis mengenai Istana Surosowan. Mengapa bisa kita sampaikan seperti itu? Jadi kalau Istana Surosowan sendiri memang dari awal Kesultanan Banten adanya di situ, makanya tempatnya itu sangat dekat dengan dari zaman sebelum ada Belanda ya, artinya memang era keemasan dari Kesultanan Banten itu pusat pemerintahannya ya di Istana Surosowan itulah. Dan bahkan wilayahnya itu mereka kalau raja-raja belibur itu sampai di sebuah pulau di Teluk Jakarta di dekat Pohon itu ada satu pulau yang merupakan daerah tempat mereka plesir lah untuk raja sampai sana. Kita bisa bayangkan itu sudah cukup jaraknya sudah lumayan jauh. Itu ada satu tempat, ada satu pulau itu yang itu merupakan wilayah teritori dari Banten yang dekat ke arah Batavia. Jadi Belanda Batavia itu ada baru akhir-akhir. Jadi sebelum itu katakanlah di tahun 1500-an ya, 1500-an hingga 1600-an, hampir lebih dari 100 tahun itu Kesultanan Banten itu independen. Jadi kita bisa bayangkan kemegahan Istana Surosowan itu tentunya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Hanya puing-puing pondasi aja yang bisa kita lihat, meskipun tetap bisa kita bayangkan kemegahan dari istana itu. Ada pertitaan, ada loji-loji dari bangunan dari istana sendiri, ada pendoponya, ada bentengnya dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, kan sebenarnya pertanyaannya kenapa benteng itu hancur, dan kenapa kembali lagi yang saya sampaikan tadi. Kenapa Sultan Ageng ini yang tadinya itu sebenarnya Sultan Abdul Fatih ya. Abdul Fatih itu berganti nama menjadi Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi ada satu bagian cerita yang kita sampaikan bahwa keruntuhan itu dikarenakan ada perselisihan beliau dengan anaknya sendiri. Jadi kalau
suksesi di Banten itu sebelum seseorang menjadi raja, mereka menjadi Pangeran Anom duluan, atau boleh dibilang ya pangeran yang akan meneruskan. Biasanya mereka diberikan kekuasaan. Nah, sayangnya pada waktu itu, Sultan Abdul Fath itu sudah menjadi raja, yang menjadi Pangeran Anomnya itu adalah putra beliau yang pertama yang kemudian disebut dengan Pangeran Haji, dan ada putra beliau yang kedua. Nah, putra beliau yang pertama ini, tradisi di Banten itu harus belajar di Arab, dari Mesir ya. Kita belajar, sewaktu anak pertama ini belajar, yang kedua itu adalah putranya yang mengambil alih. Nah, sayangnya sewaktu yang pangeran yang kelak disebutnya Sultan Haji pulang, merasa terancam karena sepertinya Sultan Abdul Fath ini lebih suka, atau dikhawatirkan lebih suka terhadap pangeran atau anak yang kedua. Dan kemudian kebijakan-kebijakan dari Sultan Abdul Fath yang sangat menentang dengan monopoli dari Belanda itu, apapun yang dilakukan itu ingin Kesultanan Banten itu tetap mempunyai independensi, boleh berdagang atau bertransaksi dengan negara manapun, Inggris dan lain-lainnya. Nah, Belanda inginnya memonopoli, sehingga Belanda mencari celah dari perselisihan antara bapak dan anak ini. Nah, kemudian dari perselisihan ini Sultan Abdul Fath akhirnya menyerahkan Surosowan ini kepada Sultan Haji, sedangkan Sultan Abdul Fath sendiri mendirikan istana baru di daerah Tirtayasa, yaitu di sebelah timurnya Banten. Kalau kan Banten itu Teluk ya, Teluk. Jadi ini ada di posisinya tuh di sebelah timurnya dari Sungai Cibanten. Jadi namanya memang itu adalah daerah yang disebut dengan Tirtayasa. Nah, dari situlah beliau menyusun kekuatan, kemudian berusaha untuk mengambil alih lagi Surosowan, karena Surosowan ini dengan Sultan Hajinya itu sudah sangat ini sekali dengan Belanda gitu. Nah, sayangnya pertempuran kedua ya, ini tadi kan pertama juga ada suatu pertempuran. Di pertempuran kedua ini sayangnya, dengan meskipun sudah sangat gagah berani, kemudian menggunakan pengalaman dalam perang yang sudah ada lama ini, tetap kalah. Kemudian beliaunya harus melarikan diri masuk ke hutan hingga ke pedalaman Banten ya, hingga sampai ke daerah Bogor, dengan mencari informasi dari kaki tangannya, akhirnya bisa ditangkap lagi dan dipenjarakan hingga meninggal di Batavia. Nah, dari cerita itu tentu menambah tragis lah tentang zaman keemasan dari Surosowan hingga akhirnya seperti itu. Meskipun di akhirnya setelah beliau wafat, bagaimanapun juga Sultan Haji ini tetap meminta ke Belanda untuk jenazahnya dimakamkan di Banten lagi. Itu jadi banyak sekali cerita dari Istana Surosowan yang hanya tinggal puing-puing. Tetapi dari situ, dari perjalanan kemarin itu menambah wawasan kita, menambah pendalaman kita, menggali cerita-cerita dari yang sudah terkubur dan sudah terbengkalai seperti itu. Itu kesan saya terhadap Istana Surosowan.
Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya.